Roh Kudus yang akan berkuasa di setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, mau menyembah Dia. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang teramat baik buat setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Cinta Kau selalu tinggikan kami. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Cinta Kau selalu tinggikan, Ku agungkan selamanya. Memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu Yesus. Cinta Kau selalu tinggikan, Ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Cinta Kau selalu Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Kau pujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memuji, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Sembah Yesus, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Maaf Kak Anton,
di silent ya itunya, mute-nya, suaranya tidak terdengar. Yesus menembus, ku selalu puji, menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mampus, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus hidup. Selalu puji, mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dikembalikan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, yang luar biasa Bapa. Kami akan mulai ibadah kami, berikan segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya bahwa kita boleh ada saat ini karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyembah Dia karena Dia sumber kekuatan buat setiap kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku sang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau katakan lebih sungguh lagi, langit yang beri pujilah Tuhan. Langit yang beri pujilah Tuhan. Sebab Dia takkan semuanya. Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sebab Dia takkan semuanya. Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebus. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekarang katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah satu-satunya yang sanggup menolong kita, selalu mengubahkan hidup kita. Biarkan firman-Nya berbicara kita semuanya saat sore hari. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Tuhan sang dalam, aku hanya berharap pada-Mu. Katakan Tuhan yang setia, haleluya Yesus. Tuhan yang setia, selalu
berharap padamu, satu-satunya yang kami andalkan, satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sungguh Bagi sini ya. satunya yang andalkan, satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Kalau bisa terdengar, bisa lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersatu hati hari ini Tuhan berdoa khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala, Om Is dengan Tante Maria. Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan ada bagi kedua hamba-Mu. Bahkan juga bagi setiap pribadi yang mungkin terpapar, Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menolong. Hari ini hamba berdoa dengan seluruh sidang jemaat khusus Tuhan. Untuk Bapa dengan Ibu Gembala, Tuhan Engkau benar-benar memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya tidak ada
ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah sore hari ini seluruh umat-Mu yang hadir di ibadah ini secara online benar-benar memiliki hati yang terbuka. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, hamba yakin Tuhan Engkau akan bekerja di setiap hati kami. Memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Dan setiap masalah yang dihadapi, Tuhan bukakan jalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berbicara dan menyingkapkan setiap rahasia ilahi, sehingga kami dapat ketenangan, jiwa kami menjadi lega. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Nah kalau ini secara live ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendengar suara saya ya. Lalu kita bisa bertatap muka meskipun ada beberapa yang tidak membuka. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk benih firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan berikan judul tentang rahasia ilahi. Bapak Ibu, waktu saya sedang bergumul di dalam doa dan Tuhan menyingkapkan hal ini, jujur ini membuat iman saya semakin kuat pada waktu kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit ini ya, PPKM terus berjalan berkelanjutan dan juga kondisi juga kita melihat di Pulau Jawa ini belum ada sesuatu yang bisa kita lihat ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan pasti ada hal yang baik. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan tentunya yang sudah memberikan saya kesehatan. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada gembala, seluruh pengurus yang ada. Saya berharap kita semua benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak baik-baik bicara tentang rahasia ilahi. Dari mana saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini ketika saya merenungkan tentang kehidupan Raja Daud. Jadi pada waktu Bapak Ibu Daud itu mengungkapkan sesuatu, ternyata ada yang terkandung yang membuat kita bisa memahami apa pengertian dari rahasia ilahi ini ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau boleh mic-nya di mute ya agar suara bisa jelas, suara saya bisa jelas dan suara Bapak Ibu tidak terdengar ya. Mohon. Jadi saya percaya sekali kita semua Bapak Ibu kita akan mencoba untuk melihat di dalam Mazmur ya. Kita akan melihatnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-29 mulai dari ayat 3. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yang pertama ini saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu di Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu. Apa sih rahasia ilahi? Sesuatu yang sebenarnya pengertian atau hikmat yang Tuhan mau kita pahami dengan baik. Berkenaan dengan apa? Nanti kita akan perhatikan ya Bapak Ibu. Di Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata demikian. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Bapak Ibu, bicara tentang guntur yang menyertai badai. Ya. Jadi menggambarkan apa ini? Jadi kalau Bapak Ibu membaca di Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai 4 yang berbicara suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Jadi ini pengertiannya adalah menggambarkan guntur yang menyertai badai. Apa ini? Bicara tentang bencana alam Bapak Ibu.
Kadang-kadang banyak sekali anak-anak Tuhan mungkin tidak memahami hal ini ya. Kok bisa terjadi malapetaka di muka bumi ini? Siapa yang mengizinkannya? Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita membaca apa yang diungkapkan oleh Raja Daud. Raja Daud berkata bahwa ternyata bencana alam, ya, bicara bencana alam yang terjadi, itu di dalamnya ada unsur Tuhan, Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu dengan saya mempelajari, nah ini jangan sampai setengah-setengah ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak menilai Allah itu jahat. Kenapa kok bencana alam itu alasannya, kenapa Allah melakukannya? Kalau di Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai 4, sampai sebenarnya satu perikop. Ini sebenarnya Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana Allah ingin menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi alasan Allah melakukannya, kenapa kok bencana alam itu terjadi? Alasannya karena Allah ingin menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Siapa musuh bangsa Israel ini? Musuh bangsa Israel adalah mereka yang melawan Tuhan. Mereka yang betul-betul hidupnya melakukan satu pemberontakan kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan ada satu badai, ada satu bencana. Kalau di zaman dulu Bapak Ibu, hal ini seringkali dibilang tulah. Jadi tulah itu hampir mirip dengan sebuah bencana alam. Ya, pada waktu itu kalau Bapak Ibu belajar bagaimana di Mesir, itu orang-orang Mesir meskipun sebenarnya mereka kan tidak semuanya masuk ke istana raja. Apa yang terjadi di istana raja? Ada perdebatan antara raja dengan Musa. Dan karena raja melawan Allah, raja tidak mau nurut sama Tuhan. Apa yang terjadi? Satu bencana yang besar. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita memahami. Ingat, ketika ada bencana, ada satu kondisi lingkungan yang tidak baik. Sebenarnya Allah izinkan untuk membuat orang-orang itu bertobat. Supaya orang-orang yang manusia-manusia ini yang tidak takut Tuhan, yang melawan Tuhan, yang selalu mengintimidasi orang-orang percaya, menghujat, menghina, itu mereka bertobat. Jadi kalau bagi kita Bapak Ibu, ketika ada bencana, Bapak Ibu jangan langsung takut, bingung. Apalagi kalau dari bencana itu mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang akhirnya harus mengalami satu kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Apa itu? Mungkin meninggal dunia. Ya, sama seperti saat-saat ini ketika masa pandemi. Ini saya pada waktu dimulainya PPKM Bapak Ibu, kalau saya tidak tahu di Malang, tapi Sidoarjo dengan Surabaya itu cukup tinggi sekali ya. Dan kami ini sampai setiap hari itu sirine ambulan itu selalu terdengar. Ya, beberapa tempat pada beberapa minggu yang lalu betul-betul tertutup. Ya, saya lihat kota ini sepi. Nah, Bapak Ibu, ketika kondisi seperti itu, Bapak Ibu dengan saya harus mengerti bahwa kondisi dunia ini diizinkan oleh Allah terjadi. Karena apa? Karena Allah mau ada satu tujuan, supaya manusia yang jahat itu bertobat. Itu yang Tuhan mau. Ya, raja di Mesir ndak tobat-tobat, ya ndak selesai-selesai saudara. Bencananya terus terjadi. Hal yang kedua, saya ajak terus ya Bapak Ibu, terus memperhatikan ayat-ayat ini. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, saya langsung bacakan buat Bapak Ibu. Mazmur 29 ayat 5 dan 7 dikatakan begini. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Lalu di ayat yang ketujuh dikatakan suara Tuhan menyemburkan nyala api. Apa ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mempelajari bahasa asli ya,
Alkitab kita. Tentunya kalau dalam perjanjian lama tuh pakai bahasa Ibrani. Bapak Ibu, bahasa Ibrani itu luas ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada Ibrani yang mungkin bahasa sehari-hari, bahasa pendidikan, ada juga sastranya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk di sastra, yaitu peribahasa ya, ungkapan-ungkapan yang tidak langsung kepada kondisi yang real, itu perlu pemahaman yang jeli, perlu kita mempelajari tradisi budayanya bangsa Yahudi. Kenapa? Karena itu akan berkaitan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di Mazmur pasal 29 ayat 5 dan ayat 7, ini ada yang namanya pohon aras ya. Ini menggambarkan apa? Kan di sini suara Tuhan mematahkan pohon aras. Dan pohon arasnya itu di Libanon. Jadi Bapak Ibu, pohon aras itu berbicara hal yang paling kuat di bumi ini. Jadi pohon aras itu adalah tanaman pohon yang memiliki usia itu ribuan. Jadi usianya itu panjang Bapak Ibu, pohon itu tidak akan mati-mati. Saya waktu ke Israel juga pernah melihat pohon yang sudah usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Saya sampai wow, dan itu besar sekali, akarnya saya nggak tahu sedalam apa. Dan itu sudah betul-betul kayak besi ya Bapak Ibu ya, udah bukan kayak kayu lagi, saking lamanya itu. Nah terus, kalau sepertinya pohon aras bagi budaya bangsa Yahudi itu melambangkan hal yang paling kuat di bumi ini. Menunjuk pada kesombongan manusia. Jadi kalau udah bicara pohon aras di Libanon sebenarnya Bapak Ibu, salah satu pengertiannya adalah hal yang negatif karena itu menunjuknya pada kesombongan manusia. Terus kalau begitu semburan nyala api, kan di sini di ayat 7 bilang begini, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ini apa? Nah, suara Tuhan menyemburkan nyala api itu berbicara tentang halilintar yang bisa menghanguskan atau menghancurkan. Nah, ini juga bicara tentang bencana alam lagi Bapak Ibu. Kondisi yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, saudara, terus apa ini kaitannya? Jadi saya simpulkan begini saudara, kesombongan manusia akan berhadapan dengan tangan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengerti rahasia-rahasia ini, maka Bapak Ibu akan tenang. Kenapa? Karena selama kita tidak sombong, selama kita taat tunduk kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Nah, Bapak Ibu jangan dulu berpikir, wah berarti temanku ini, wah dia bisa sampai sakit ini, sampai begini-begini, wah jangan-jangan dia sombong. Jangan dulu kita berpikir yang negatif, karena ini belum selesai Bapak Ibu ya. Pembacaan firman ini harus sampai selesai. Ya, jadi ini rahasia ilahi yang kedua nih, yang disampaikan oleh Raja Daud. Jadi kalau sepertinya saya dengan saudara hidupnya tidak sombong, tenang Bapak Ibu. Ya, tapi kalau di dunia ini ada orang sombong. Nah, ini kan saat-saat ini kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti media sosial gitu ya. Dan Bapak Ibu mendengar berita-berita, kan ada berita yang bilang katanya aduh, ya saya tidak tahu kebenarannya. Cuman ini kan gosip. Pasti Bapak Ibu juga pernah mendengar lah ya. Saya hanya ingin supaya Bapak Ibu memahami, supaya hati kita tuh nggak sampai bingung. Saudara, ada berita yang mengatakan bahwa wah di dunia ini nih ada satu kelompok yang ingin menguasai dunia ini. Ya, orang bilang itu kelompoknya satu orang-orang yang punya duit gitu ya, tapi dia itu sebenarnya pengikut iblis gitu. Nah, terus mungkin Bapak Ibu mendengar juga gitu ya, kalau virus corona ini juga berkaitan dengan mereka. Ya, ada yang bergosip bahwa wah ini dibuat sama mereka karena mereka ingin menguasai dunia ini. Kalau Bapak Ibu mendengar berita-berita bahwa ada orang-orang yang punya kuasa, punya power, punya uang, ingin menguasai dunia ini dan kita anak-anak Tuhan mungkin akan ditindas, kita akan dianiaya. Bapak Ibu gak usah takut. Gak usah bingung. Gak usah mikir aku mau lari kemana ya. Gak usah. Tolong perhatikan firman Tuhan ini. Karena orang-orang sombong akan berhadapan dengan Allah. Kita kalau masih diberikan nafas oleh Tuhan,
Kalau Tuhan masih izinkan anak-anak Tuhan masih ada di muka bumi ini, kita aman Bapak Ibu, tenang. Kita aman. Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu mendapat informasi nih, ada orang-orang di dunia ini yang jahat, tenang. Selama ada Tuhan, kita aman di tangan Tuhan. Ya, tapi nanti Bapak Ibu harus mengikuti langkah-langkahnya yang Tuhan tetapkan. Jangan juga kita sembrono, jangan juga kita takabur, ya imannya iman ngawur. Bilang, wah saya nggak takut sama corona, saya nggak takut dengan orang-orang jahat. Wah, terus Bapak Ibu tidak mengikuti aturan-aturan yang udah ditetapkan, saudara juga hidupnya sembarangan, tidak jadi berkat, saudara tidak hidup taat kepada Tuhan, ya maaf. Perlindungan Tuhan itu hanya nyata kepada mereka yang takut akan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saudara mendengar berita-berita bahwa akan ada orang-orang yang akan menguasai dunia ini, kelompok-kelompok yang akan berniat jahat, mata uang akan disatukan, saudara mungkin akan mendengar berita-berita yang cukup membuat ngeri. Wah, ini kelompok ini akan buat ini, buat itu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Firman Tuhan, ini rahasia ilahi. Raja Daud berkata, pohon aras di Libanon itu akan dipatahkan oleh Allah. Selama ada orang percaya, selama ada orang yang takut akan Tuhan di muka bumi ini, Tuhan akan bertindak. Tenang ya Bapak Ibu. Apalagi yang lain? Saudara lihat lagi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-8. Mazmur 29 ayat 8 dikatakan, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Nah, apa pengertian kalau buat orang Yahudi itu ya, kalau sepertinya mereka sudah bilang padang gurun Kades. Apa sih artinya? Nah, Bapak Ibu, padang gurun Kades itu bicara nama tempat yang menggambarkan keseluruhan wilayah. Saya mungkin supaya sedikit Bapak Ibu bisa mengerti, kayak seperti kalau kita itu dikatakan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah gitu. Kan itu keseluruhan gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke. Ya artinya seluruh bangsa Indonesia. Nah kalau di Israel Bapak Ibu, maka di Timur Tengah dibilangnya padang gurun Kades. Jadi kalau udah bilang padang gurun Kades itu berarti seluruh wilayah. Seluruh wilayah. Nah maksudnya apa? Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menerpa seluruh negeri. Seluruh. Ini kalau sepertinya dibicarakan seperti ini maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang menyeluruh, maka baik orang percaya maupun orang tidak percaya, atau saya balik. Saya bilang begini, baik orang yang tidak kenal Tuhan maupun orang yang mengenal Tuhan akan mengalami, ya, akan dilihat dan dirasakan oleh semua manusia termasuk umat Tuhan. Karena apa? Karena ini bicaranya menyeluruh. Kalau ada saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang terpapar COVID, saudara jangan saudara berpikir, wah ini kenapa ya terpapar COVID? Gak usah Bapak Ibu bingung dengan alasannya. Saya jujur, saya sampai sedikit agak harus memberikan pengarahan kepada jemaat. Kenapa? Karena banyak jemaat berpikir gini, karena mereka takut terintimidasi, jadi mereka selalu berpikir bahwa yang terpapar COVID adalah mereka yang nggak takut Tuhan. Lalu akhirnya mereka menyembunyikan diri, mereka sakit, mereka nggak mau informasi kepada khalayak umum. Dan ini sangat membahayakan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, terpapar COVID itu bukan tanda kita nggak takut Tuhan. Kalau mungkin saya sempat share, entah mungkin ada beberapa di antara saudara yang punya WhatsApp saya, itu saya share saya sebagai narasumber di sebuah radio yang menjelaskan tentang bagaimana respon dan tindakan kita kalau kita terpapar COVID. Jadi Bapak Ibu, pada waktu saya dengan saudara terpapar COVID, itu bukan berarti kita ini bukan orang yang gak dilindungi Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Sekali lagi, bencana yang terjadi di dunia ini Allah izinkan untuk supaya manusia bertobat. Artinya apa? Untuk mereka yang selama ini membuat hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Selama kita hidup benar, Bapak Ibu tenanglah, kita aman di tangan Tuhan.
Kalau dari mungkin ada beberapa saudara-saudara kita harus kembali ke pangkuan Bapa melalui COVID ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Mati hidup orang percaya. Saya tetap yakin semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari punya pengertian yang benar. Kalau saudara terpapar COVID, ingat Tuhan ada di dekat kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Karena apa? Karena memang bencana ini menyeluruh Bapak Ibu. Semua akan mengalami. Satu kali ketika saya ditanya, Bu Vera, apakah Bu Vera sempat terpapar COVID? Saya bilang, saya tidak. Tapi bukan berarti saya ini tidak terpapar. Artinya begini, apakah saya karena tinggal di rumah terus? Maaf Bapak Ibu, saya punya satu kegiatan ini cukup tinggi ya. Karena saya seorang hamba Tuhan. Ya, minimal meskipun secara online rekaman-rekaman saya harus kerjakan di dalam gereja. Saya harus keluar rumah dan saya harus ke gereja. Saya harus masuk studio. Apalagi kalau sepertinya ibadahnya streaming. Jadi saya harus tetap untuk beraktivitas. Jadi kalau ada jemaat yang bilang, wah sembrono ini Bu Vera ini. Nanti kena COVID loh Bu Vera. Saya bilang, saya tidak mungkin sebagai hamba Tuhan, saya tidak menjalankan tugas-tugas saya. Tapi saya pun mengikuti protokol dengan baik. Lalu Bapak Ibu berpikir begini, wah saya ini tidak terpapar COVID. Soalnya saya ini menjaga. Saudara, siapa di antara kita manusia yang sempurna bisa menjaga diri kita dari virus? Saya mau bilang sama Bapak Ibu, saudara keluar dari rumah, udara di luar rumah itu sudah tercemar. Jadi kalau sepertinya kita berkata, Bu, saya tidak terpapar COVID. Apa reaksi saudara? Saudara gunakan kesehatan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalaupun kita terpapar, jangan kita salahkan Tuhan, jangan kita salahkan lingkungan, jangan kita salahkan diri sendiri. Selama saya dengan Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang melekat kepada Tuhan, percaya apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan akan campur tangan. Saudara, virus ini tidak kelihatan. Sampai ada satu anak Tuhan bilang begini, Bu Vera, saya tuh ditanya orang, kamu kena virusnya di mana? Bu Vera, saya harus jawab apa? Saya ini nggak mudeng ya, di mana saya kena? Nah saya bilang sama jemaat ini, saya bilang gini, Pak, dijawab saja. Saya ndak ngerti, soalnya virusnya ndak kelihatan, virusnya juga ndak kulonubun, ndak ngomong, permisi ya, saya mau datang. Namanya virus, saudara. Itu satu kondisi yang ndak terlihat secara mata, secara kasat mata dengan jelas ini. Dan saya yakin Bapak Ibu hadapi semua ini dengan hati yang tenang. Ingat, jadi kondisi yang terjadi di bumi itu bisa menyeluruh. Semua baik orang yang tidak percaya, orang percaya akan melihat, minimal akan melihat dan merasakannya. Dan Bapak Ibu, hal yang lain saya ingin perlihatkan juga kepada Bapak Ibu. Ini juga sangat penting buat kita dalam tetap di Mazmur pasal 20 ayatnya bisa ditampilkan ya. Mazmur 29 ayat 10. Di sini dikatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Perhatikan kata bersemayam. Bapak Ibu, kata bersemayam di sini artinya apa? Tuhan itu berdaulat atas apa yang terjadi di bumi ini. Jadi saya ingin saya dengan Bapak Ibu memahami hal ini dengan baik. Jadi semua yang terjadi di bumi ini Tuhan itu berdaulat. Sebab itu kenapa kalau kita menghadapi sebuah peristiwa, kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ayo cari Tuhan, ayo berdoa, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berdaulat. Artinya apa? Ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, Bapak Ibu, pada waktu
kita menghadapi, melihat kondisi dunia ini sedang bergoncang. Ini kan rahasia ilahinya tadi kita sudah dengar ya, bahwa berarti semua itu terjadi karena memang Allah itu punya rencana supaya manusia hidup lebih dekat sama Tuhan. Hidup itu takut Tuhan. Nah, sebenarnya ini dikhususkan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, berontak kepada Tuhan. Terus bagi kita, kalau sebenarnya kita melihat bencana, apa yang harus kita lakukan? Tetap kita pun harus nempel, terus nempel sama Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengambil alih seluruh kondisi di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu, pada waktu kita berhadapan dengan kondisi yang tidak baik ini, sikap kita seperti apa? Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Ini sikap kita. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Pernyataan Raja Daud kalau kita baca dari bahasa asli, Bapak Ibu ya, dari bahasa Ibrani, maka ini punya pengertian yang begitu jelas. Artinya apa? Ketika saya dengan saudara menghadapi kondisi yang tidak baik ini, maka Tuhan mau saya dengan saudara kuat. Itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita kuat. Kenapa? Sebab semua ini hanya akan membinasakan orang-orang jahat. Dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu hanya akan membinasakan. Perhatikan, kata membinasakan ini membawa kepada neraka. Ya, mati di luar Tuhan. Tapi kalau sepertinya bagaimana Bu Vera dengan saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID gitu ya. Bapak Ibu, saya tetap yakin hidup mereka aman di tangan Tuhan. Bahkan bagi kita orang percaya, kematian adalah satu keuntungan. Itu yang Paulus katakan. Kenapa? Karena bagi kita kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit dari kematian. Artinya apa? Ada harapan, ada kehidupan baru. Kematian bagi kita orang percaya bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau ada orang-orang yang kita cintai sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapa, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, jangan susah. Karena kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, tenang, hadapi semuanya dengan baik. Saudara, Tuhan mau kita kuat. Saudara harus kuat. Ya. Dan yang kedua, kalau kita pelajari di sini ayatnya sangat-sangat jelas. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Ini maksudnya apa? Tuhan mau kita itu tenang Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jangan kita ini jadi gugup menghadapi kondisi. Waduh PPKM jalannya panjang. Saudara, Tuhan itu sanggup kasih kita makan. Ya, yang ngomong ini saya nih kerjaannya hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Dari sejak awal ya bulan Maret tahun yang lalu. Dari sejak awal Indonesia bangsa kita terkena pandemi. Saudara kami hamba-hamba Tuhan benar-benar kami harus betul-betul terlihat iman kami ini. Apakah kami mengandalkan Tuhan atau mengandalkan uang? Jadi Bapak Ibu mari. Ya, ini Tuhan berjanji. Tuhan akan memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara tahu kata sejahtera. Sejahtera itu artinya pemeliharaan Tuhan. Jadi kesejahteraan di sini di mana itu akan menjadi bagian orang-orang percaya. Apa maksudnya dipelihara Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang betul-betul wajib kita mengerti ya Saudara ya. Jadi saudara percayalah selama Tuhan izinkan kita hidup, Tuhan akan menolong saya dengan saudara. Ya, saya yakin jangan pernah berputus asa dan jangan berpikir yang negatif. Jika saudara-saudara kita terpapar COVID, saudara harus punya iman. Mereka akan betul-betul mengalami hal yang baik dari Tuhan. Jadi saudara teruslah bergumul, teruslah saudara mendekat kepada Tuhan. Ini dunia sedang digoncang. Tapi ingat, tadi tujuannya sudah jelas. Ya, itu hanya akan membinasakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saya dengan saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus kuat. Sebab itu karena supaya kita kuat, saudara harus nempel ambek Tuhan.
dekat sama Tuhan. Dan jangan khawatir, kenapa? Karena Tuhan akan memelihara saya dengan saudara. Lalu, kalau sepertinya, kita harus punya sikap seperti itu. Lalu apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Bapak Ibu perhatikan di tengah kondisi yang sulit ini, apa yang harus kita kerjakan? Di Mazmur pasal 29 ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mari saudara bangun hubungan dengan Tuhan dengan rasa hormat. Ya, sudah bukan lagi main-main. Saudara meskipun ibadah secara online, saudara harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ini bukan lagi hari-hari yang santai. Ya, saya yakin, saya percaya pandemi ini pasti berhenti. Saya yakin. Jika memang Tuhan mau, ini pasti berhenti. Jika Tuhan mau. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu. Semua kita orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Ayo, saudara perhatikan kerohanian Bapak Ibu. Terus saudara koreksi. Terus perhatikan hati saudara. Perhatikan juga kehidupan saudara. Tingkah laku kita ini. Apakah sudah jadi berkat buat tetangga? Buat lingkungan? Ya, rumah tangga kita Bapak Ibu. Apakah sudah benar-benar kita ini jadi berkat, jadi terang? Mari Bapak Ibu, di tengah kondisi seperti ini, suara Tuhan. Tuhan mau kita melekat, Tuhan mau kita mendekat. Kenapa? Karena Tuhan sanggup tolong saudara. Tuhan mau memelihara saudara. Tuhan mau melindungi saudara. Inilah pesan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Mari Bapak Ibu, satukan hati kita. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, pelayan yang akan mengambil alih, saya mau bersama dengan Bapak Ibu, kembali kita akan berdoa, satukan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami ini mulai belajar untuk mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Jika Tuhan izinkan bumi ini bergoncang, kami tahu Tuhan mau supaya manusia-manusia yang jahat, mereka yang memberontak kepada Allah, seperti raja di Mesir, mereka yang congkak, yang sombong, Tuhan mau supaya mereka mengerti bahwa di dunia ini ada Allah yang berkuasa. Dan bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika bumi ini bergoncang, Tuhan kami mau belajar seperti apa yang firman-Mu katakan. Di mana setiap umat-Mu dengar-dengaran kepada Engkau. Ketika Musa menyuruh seluruh bangsa Israel masuk ke dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah. Dan di pintu rumah itu benar-benar ada lambang darah sebagai tanda bahwa itu adalah milik kepunyaan Allah. Sekarang Tuhan, tanda itu kami gunakan di dalam kehidupan kami. Kami adalah milik Engkau. Darah-Mu yang berkuasa sudah menebus hidup kami. Tuhan, biarlah kami dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami mau belajar untuk kami sabar, kami tekun, kami sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya, terima kasih buat tuntunan-Mu Tuhan hari ini. Kau mengajar kami untuk kami ini memiliki sikap yang benar. Kami harus kuat, kami tidak boleh lemah. Kami harus kuat di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh khawatir karena Tuhan pasti memelihara kami dengan cara yang ajaib. Tuhan, jauhkan kami dari persungutan, jauhkan kami dari keputusasaan. Biar kami memandang Engkau dan memegang janji firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat pesan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap seluruh sidang jemaat di GBI Kristus Gembala di Kota Malang.
Sekali lagi kami berdoa bersatu hati untuk Om Is dengan Tante Maria. Tuhan, Kau jamah. Bahkan Ibu yang selalu mendampingi Pak Is juga, Tuhan, Engkau jamah. Sembuhkan. Karyawan juga Tuhan yang terpapar, Engkau jamah. Sembuhkan. Hamba percaya bilur-bilur-Mu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dan membawa kembali Pak Is dengan Ibu Maria bisa kembali bersama-sama dengan jemaat, menyembah, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada worship leader atau mungkin hamba Tuhan yang akan mengambil alih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya, Ibu yang sudah menyampaikan firman. Jadi berkat buat setiap kita. Saya serahkan kepada Ibu Tias untuk menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengucapkan syukur masih ada firman Tuhan yang bisa kita dengar untuk menguatkan iman kita semua. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur pada sore hari ini. Buat kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa, kami Kau anugerahi dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga firman Allah sangat memberkati kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa dalam pelayanan. Engkau jadikan berkat bagi umat-umat Tuhan dimanapun beliau Engkau utus untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah pun dinikmati oleh keluarganya Ibu Vera ya Tuhan. Suami, anak, orang tua semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya doa hamba-Mu buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Semuanya boleh sampai di hadapan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Gembala dan kami boleh disembuhkan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kembali boleh melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan sidang jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Hanya Engkau yang tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu satu persatu ya Bapak. Kiranya Allah Roh Kudus akan melawat mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan senantiasa dinikmati oleh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu khususnya GP Krus Sembala ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada sore hari ini kami akan akhiri ibadah kami dan kami terima berkat kasih karunia-Mu daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya. Amin. Bapa, terima kasih, segala pujian, segala hormatnya bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Salam hormat buat semua.